Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo Sobat Teknomerden, kembali lagi di Teknomerden, channel tempat nongki bahas teknologi gadget buat sobat sekalian. Iya, channel yang kalau dibuka sambil makan mie instan bakal kerasa makin enak. Saya MSA dan saya ditemani teman saya, babak gadget paling receh Semerden, si Mamas D. Ya elah, langsung ditembak. Sobat, malam ini kita bakal bahas topik yang bakalan menarik banget buat diikuti, yaitu 6 smartphone 5G terbaik di akhir tahun 2025. Yang harganya cuma 3 jutaan, tapi value-nya bisa dibilang worth banget sih. Yap, betul banget. Karena jujur ya sobat, 2025 tuh tahun yang rame. Banyak HP baru yang muncul, harga makin ketat dan fitur makin gila-gilaan. Yang 3 jutaan sekarang speknya udah kayak kelas mid-range, yang harganya bisa 6 jutaan di tahun 2021 silam. Bahkan beberapa udah mendekati flagship entry. Betul banget bro. Nah makanya di video kali ini kita kumpulin 6 terbaik di kelasnya, versi Teknomerden buat sobat semua. Ya siapa tahu kan dari sobat di sini ada yang mau beli HP baru buat rekam kembang api tahun baru nanti. Saya lau. Oke sobat, langsung siapin posisi paling nyaman. Yang lagi kerja santai dulu, yang lagi nyuci piring hati-hati, licin. Yang lagi rebahan siap-siap ketiduran. Let's go! Jadi saya punya 3 jagoan pertama yang bisa sobat jadikan bahan pertimbangan kalau lagi cari HP 3 jutaan. HP yang pertama ada Samsung Galaxy A15 5G, HP paling stabil buat semua kalangan. Siapa yang nggak kenal Samsung coba bro? Nah sobat, kita mulai dari HP yang paling bener. HP yang kalau kalian tanya, bang beli HP apa yang pasti aman? Jawabannya, ya Samsung Galaxy A15 5G. Bayangin kalian lagi bingung, pusing. Lihat marketplace ada 12.000 pilihan HP. Terus kalian pengen HP yang nggak usah mikir ribet-ribet soal UI, kualitas layar, atau update OS. Nah, A15 ini tuh jawabannya. Pas dilihat, desainnya langsung terasa khas seri A terbaru. Simple, bersih, dan nggak lebay. Warnanya yang muncul dalam biru, hitam, dan kuning bikin HP ini kelihatan segar. Bodinya tipis di angka 8,4 mm, tapi beratnya 200 gram kasih kesan solid. Kayak HP yang bakal tahan banting dipakai harian. Dari segi layar, HP ini pakai Super AMOLED 6,5 inci dengan 90Hz refresh rate. Halus banget kayak benang sutra. Warnanya bening, mentereng karena pakai AMOLED ya sob. Brightness-nya 800 nit, enak banget buat dipakai di luar ruangan. Bahkan kalau sobat lagi foto estetik di pantai di tengah hari, tetap kelihatan. Jadi ini kombinasi yang bikin scrolling terasa halus, warnanya nendang, dan nonton film terlihat lebih hidup. Lanjut ke dapur pacunya, Galaxy A15 pakai MediaTek Dimensity 6100, chipset 6 nanometer yang irit tapi cukup bertenaga. Dipadukan dengan RAM 8GB dan storage 256GB, HP ini enak banget buat multitasking. Scroll TikTok sambil chat, buka Google Maps, terus lari ke Instagram, semua masih lancar. Kalau butuh ruang lebih, ada slot microSD sampai 1TB, walaupun hybrid, jadi tinggal pilih mau SIM kedua atau memori tambahan. Chipset Dimensity 6100 jelas bukan buat gila-gilaan di Genshin, tapi buat harian, scroll TikTok, hunting Shopee, broadcast WA, posting IG, nonton YouTube, PUBG Smooth High, aman, stabil, adem. Kameranya juga Samsung banget, 50 megapiksel utama, ultra wide 5 megapiksel, makro 2 megapiksel, kamera 50 megapikselnya cukup solid. Siang hari hasilnya tajam, warna khas Samsung, cerah tapi tetap enak dipandang. Rekaman video juga stabil berkat Giro EIS, walaupun mentok di 1080 piksel 30 frame per detik. Kamera depannya 13 megapiksel, bagus untuk selfie yang natural dan stabil untuk video call. Hasilnya natural, tajam, dan cocok buat sobat yang sering bikin konten daily vlog anak kos atau jualan online. Fitur, sisi konektivitas nggak pelit, ada Wi-Fi, Bluetooth 5,2, dan yes, NFC. Ini penting banget buat netap e-money setiap hari. GPS-nya lengkap dan portnya sudah USB Type-C yang pastinya mendukung OTG. NFC ada, microSD ada. Urusan baterai, tenang. Galaxy A15 bawa 5000 mAh yang gampang bertahan seharian penuh. Kadang bisa 2 hari kalau kamu bukan tipe yang mantengin layar terus. Pengisiannya 25 watt, cukup cepat untuk ukuran HP di range ini. Terakhir, semuanya berjalan dengan Android 14 dan One UI 6.0. Antarmuka yang udah terkenal smooth, rapi, dan mudah dipakai. Sensor juga lengkap, termasuk fingerprint di tombol power yang responsif banget. Ini HP tuh ibarat pasangan ideal, nggak drama, nggak neko-neko, stabil, jelas, dan bisa diandalkan kapanpun. Buat sobat yang nggak butuh gimmick aneh-aneh dan cuma mau HP yang pasti bagus, Galaxy A15 pilihan paling aman.
Harganya 3,1 jutaan. Jagoan saya yang kedua, Redmi Note 13 5G. Kamera 108 megapiksel, layar 120 Hz, tapi harga tetap waras. Next sobat, ini HP yang kalau saya suruh nilai value, saya kasih nilai A+, yaitu Redmi Note 13 5G. Dari dulu, keluarga Note selalu bikin kompetitor migrain, dan tahun 2025 mereka masih ngasih value brutal. Saat pertama kali menggenggam Redmi Note 13 5G, hal yang langsung terasa adalah betapa ringannya HP ini. Dengan berat hanya 174,5 gram, ini salah satu HP 5G yang nggak bikin tangan cepat pegal. Bodinya tipis di angka 7,6 mm, bikin tampilan keseluruhan terlihat lebih clean dan classy. Dimensinya 161,11 x 74,95 mm memberikan karakter ramping, mudah digenggam, dan nggak terasa bulky. Yang menarik, Xiaomi memberi sertifikasi IP54. Artinya, HP ini tahan debu ringan dan percikan air, cukup memberi rasa aman kalau kamu kehujanan atau kena cipratan minum es teh di meja makan. Doi pakai layar AMOLED 6,67 inci beresolusi FHD+, 1080x2400 pixel dengan refresh rate 120 Hz, kerapatan warna 395 pixel per inci. Rasio layar ke bodi 88,9%. Bezel tipis sudah kekinian, cerah sampai 500 nits, mulus, dan keamanan standar tinggi karena dilapisi Gorilla Glass 5. Mantap banget dipandang kayak kembang desa sebelah. Dipakai buat nonton anime, drakor, atau nonton review Technomerden. Chipsetnya pakai Dimensity 6080. CPU-nya 2 Cortex A72 2,4 GHz dan 6 Cortex A55 2,0 GHz. Di sektor grafik pakai GPU Mali G57 MC2. Karakter chipset ini tuh ringan, efisien, dan adem. Cocok untuk gaming casual sampai intermediate. Bahkan MLBB bisa rata kanan. HP ini pakai varian memori 8GB dan storage 256GB bertipe UFS 2,2 yang pastinya dah kenceng. Jadi HP ini cocok buat banyak aplikasi. Ditambah lagi storage-nya lega. Yang bikin banyak sobat tergoda tentu kameranya. 108 megapiksel kamera utama dengan hasil yang detail, warna kaya, dan cocok buat yang hobi foto makanan. Walaupun makanannya mie instan, hasilnya bakal estetik. Kamera ini mendukung perekaman video 1080p di 30 fps. Kamera ini juga sudah punya teknologi anti-tremor saat rekam, yaitu Gyro EIS, aka stabilisasi elektronik. Kamera lainnya ada 8 megapiksel wide sensor utama yang tajam, 8 megapiksel ultra wide buat foto landscape atau ruangan, dan 2 megapiksel makro untuk foto jarak dekat. Nih, detailnya kuat, dynamic range lumayan luas, dan warna lebih natural daripada HP-HP Xiaomi generasi sebelumnya yang kadang terlalu vivid. Ultrawide 8 megapiksel cukup usable, terutama untuk foto outdoor. Makronya standar entry level, lebih seperti fitur bonus. Untuk selfie, Redmi Note 13 5G membawa kamera yang mendukung HDR dan panorama. Tone warna wajah tidak berlebihan, detail cukup, dan cocok untuk video call maupun konten TikTok. Perekaman video masih di 1080 pixel 30 frame per detik, tapi stabil berkat EIS. Untuk konektivitas ada Wi-Fi dual band dan Bluetooth 5,3. Fiturnya masih ada. Infrared bisa jadi remote TV, AC, dan lain-lain. NFC buat e-money, transaksi. GPS lengkap dengan Nav IC. USB Type-C 2,0. Sensor-sensor lengkap. Navigasi lengkap. Dan yes, infrared blaster masih ada. Buat nyalain AC kosan atau matiin TV ruang tamu ketika bokap lagi tidur. Canda, jangan dipraktikan ya sobat. Oh ya, dia juga punya audio high-res 24 bit per 192 kHz. Jadi buat kamu yang pakai headphone kabel, kualitas suaranya cukup terasa lebih detail. Dan kabar baik, masih ada jack audio 3,5 mm. Baterai 5000 mAh plus charging 33 Watt. Dengan baterai 5000 mAh, Redmi Note 13 5G mudah bertahan sehari penuh untuk penggunaan normal. Chat, medsos, musik, foto-foto, dan sesekali gaming. Charging 33 Watt membuat pengisian dari 0 sampai 100% sekitar 1 jaman. Irit, cepat, dan aman. Kalau Samsung A15 itu tipe cowok kalem yang selalu ada, Redmi Note 13 ini tipe cowok atau cewek yang tampilannya menarik, skill lengkap, dan harganya masih masuk akal. Susah buat nolak. Buat sobat yang suka kamera cakep, layar mewah, dan fitur lengkap, Redmi Note 13 5G adalah rajanya value. Harganya 3,1 jutaan. Jagoanku yang terakhir ini nih, Realme 15T 5G. Saya kasih titel si layar sultan plus baterai monster dengan fitur premium.
Realme memberi sertifikasi IP66, IP68, dan IP69 sekaligus, yang artinya tahan debu total, tahan air bertekanan tinggi, bertahan hingga kedalaman 2 meter selama 30 menit. Ini bukan sekedar anti cipratan, tapi benar-benar negas sampai level HP tahan disemprot jet air. Jarang banget HP kelas 3 jutaan yang berani kasih perlindungan sejauh ini. Dimensinya 158,4 x 75,2 x 7,8 mm dan berat 181 gram. Tergolong cukup ringan untuk ukuran HP yang punya baterai monster. Khusus varian Flowing Silver, bobotnya sedikit berbeda, jadi 183 gram dengan ketebalan 7,89 mm. Desain belakangnya pakai texture matte 4R design, memberikan feel premium, nggak gampang meninggalkan sidik jari dan tetap nyaman digenggam. Cocok buat yang sering kerja outdoor, sering jatuh bangun, atau sekedar ingin HP yang aman dipakai hujan-hujanan. Realme 15T 5G membawa layar AMOLED 6,57 inci, refresh rate 120Hz, dan rasio layar bodi hingga 93%. Ini salah satu rasio tertinggi di kelasnya. Bezelnya tipis banget, bikin pengalaman nonton atau main game terasa lebih imersif. Chipsetnya pakai Dimensity 6400 Max, stabil, hemat daya, dan adem. Realme memakai chipset MediaTek Dimensity 6400 Max, versi tuning dari 6400 biasa. Fokusnya lebih ke stabilitas, efisiensi, dan suhu yang terjaga. Spesifikasinya, CPU 2 Cortex A76 2,5 GHz plus 6 Cortex A55 2,0 GHz. Grafiknya di-handle GPU Mali G57 MC2. Punya kombinasi RAM dan storage, RAM 8/256GB, tipe storage update sudah pakai UFS 2,2. Menariknya, HP ini punya airflow VC cooling 6050 mm persegi, yang cukup besar untuk HP mid-range. Karena itu, suhu tetap adem meskipun kamu main Mobile Legends lama-lama, scroll TikTok nonstop, atau maraton YouTube berjam-jam. Performanya sangat stabil untuk penggunaan harian dan multimedia. Game menengah bisa berjalan lancar, bahkan beberapa game berat bisa dimainkan di setting medium. Performa stabil banget, dipakai gaming, aman, multitasking, ngebut. Tapi yang bikin saya pribadi jatuh cinta ya baterainya, 7000 mAh. Ini udah masuk level HP powerbank bawaan. Bahkan Realme klaim 13 jam gaming, 25 jam YouTube, 128 jam Spotify. Dan itu bukan angka ngawur, Realme emang terkenal boros klaim, tapi yang ini real banget. Dan charger 60 watt bisa isi 50% dalam 31 menit. Ada reverse charging 10 watt, jadi bisa ngecas HP temen yang lagi lowbat, atau ngecas TWS, atau ngecas lampu emergency kosan. Ada fitur bypass charging, main game tanpa panas. Reverse wired 10 watt, jadi powerbank. Kombinasi ini bikin HP ini salah satu king of battery life di kelas menengah. Bayangin sobat, lagi traveling ke gunung. HP biasa, baru jam 2 siang udah 30%. Si Realme 15T masih 85%. Lanjut foto-foto golden hour. Lanjut nonton film di tenda. Baterai masih kuat buat GPS pas pulang. Kamera depan 50 megapiksel wide dengan sensor-sensor OV50D jarang banget di harga segini, meskipun jumlah kameranya hanya 2. Tapi sensor 50 megapiksel OV50D ini cukup kuat dengan lensa 5P, PDAF, dan focal length 27 mm. Hasil foto detail bagus, warna natural, dynamic range luas, dan fokus cepat. Yang bikin kamera belakangnya makin menarik adalah pilihan modenya. Night mode, cinematic, street mode, high res, underwater mode, tilt shift, dual view video, AI edit genie, text scanner. Underwater mode ini bukan gimmick karena HP-nya memang tahan air tekanan tinggi. Perekaman videonya mampu hingga 1080p 60 fps dengan stabilisasi gyro EIS. Kamera depan 50 megapiksel. Yah, serius, 50 megapiksel. Inilah bagian yang bikin banyak orang heran. Kamera depannya 50 megapiksel. Di harga 3 jutaan, gila. Wide lens dengan FOV 86,7 derajat ini memberi hasil selfie yang jernih, detail, dan tajam. Modenya lengkap, night selfie, high res, dual view, panorama, time-lapse, underwater, video depan juga bisa 1080 pixel 60 frame per detik, cocok untuk konten kreator pemula. Fitur premium lainnya, speaker stereo, cooling besar, ketahanan IP66/68/69, konektivitas super lengkap, ada NFC plus infrared plus antena array 2,0. Sisi konektivitas benar-benar kaya. Wi-Fi dual band, Bluetooth 5,3, GPS lengkap sampai QZSS, USB-C 2.0,
Satu-satunya yang hilang cuma jack 3,5 mm, tapi Realme mengkompensasinya lewat dual stereo speaker dengan audio boost 300% dan noise cancellation dual mic. Software Android 15 Plus Realme UI 6.0. Realme 15T 5G datang dengan Android 15, bukan Android 13 atau 14. Ini nilai besar. Realme memberi jaminan 2 kali update OS, 3 tahun update keamanan. Sistemnya halus, animasi modern, dan fitur-fitur AI baru yang disediakan Realme UI 6 membuat pengalaman terasa lebih pintar. Buat sobat yang butuh baterai super besar, layar ultra cerah, dan fitur premium, Realme 15T 5G ini salah satu yang paling worth di tahun 2025. Untuk harganya sekitar 3,6 jutaan. Oke sobat, itu 3 HP jagoan saya. Sekarang saatnya rekan setia kita yang jagonya review gadget gaming. Siap, sekarang giliran saya ngebahas 3 HP terakhir. Dan yang ini makin lama makin panas fiturnya. Yang pertama ada iQOO Z10, si tahan banting dengan performa gaming stabil. Sobat, saya mulai dari yang paling cowok banget dulu, yaitu iQOO Z10. Ini HP buat kalian yang pengen performa tinggi tapi nggak mau takut jatuh dikit. Pertama, soal bodinya. Dimensinya ada 163,4 x 76,4 x 7,89 mm dengan bobot 199 gram. Tipis tapi sedikit berat karena baterainya gede banget. Build-nya terasa solid dan bukan sekedar gimmick. Dia sudah mengantongi sertifikasi IP65 plus MIL STD 810H. Jadi ini bukan cuma tahan cipratan, tapi bisa bertahan di bawah hujan hingga 12 jam dan tahan jatuhan tertentu. Buat kamu yang sering aktivitas outdoor atau kerja di lapangan, ini bukan sekedar nilai tambah. Ini benar-benar asuransi buat HP. Kemudian ada chipset bagian ini yang bikin iQOO Z10 menarik. Dia pakai Snapdragon 7S Gen 3, CPU octa-core dengan Cortex A720 dan Cortex A520. Doi pakai GPU Adreno 710 buat ngehandle grafisnya. Chip ini bukan chip flagship, tapi performanya cukup kuat untuk aktivitas berat sehari-hari, multitasking, sosmed, editing, dan tentu saja gaming di kelas menengah. Game kayak ML, PUBG, Honkai Star Rail, Genshin Impact masih bisa dimainkan dengan setting menengah hingga tinggi dengan stabil, terutama karena dibantu oleh sistem optimalisasi FunTouch OS. Untuk kombinasi RAM-nya ada 8GB atau 12GB, dan storage 128GB, 256GB, dan 512GB sudah bertipe UFS 2.2. Layarnya gede, 6,77 inci, panel AMOLED dengan refresh rate 120Hz. Jadi scrolling dan animasi serba mulus. Resolusinya 1080 x 2392 dengan densitas 387 ppi. Yang menarik bukan cuma itu, kecerahannya bisa tembus 1300 nits HBM dan 5000 nits peak brightness. 5000 nits ini gila sih. Harusnya udah kelihatan jelas banget di bawah matahari terik. Biasanya nilai setinggi itu cuma ada di flagship tertentu. Selanjutnya ada di sektor kamera. Fokus ke kualitas bukan kuantitas. Kamera belakangnya cuma ada 2, 50 megapiksel Sony IMX882 dengan OIS dan 2 megapiksel depth. Meski jumlah kameranya minimalis, sensor utamanya serius. Sony IMX882 plus OIS plus EIS membuat foto low light jadi lebih stabil dan dynamic range lebih luas. Mode kameranya lengkap banget, ada mode malam, portrait, pro, dokumen ultra HD, mode bulan super, slow motion, time lapse, panorama. Perekaman ada di 4K 30 fps plus gyro EIS. Untuk kamera depannya ada 32 megapiksel, kualitasnya lebih dari cukup untuk selfie maupun video call. Buat kelas harga 3 jutaan, kamera iQOO Z10 lebih fokus ke kualitas daripada angka-angka marketing. Baterainya sangat besar. Ini dia bagian yang paling mind-blowing. iQOO Z10 pakai baterai 7300 mAh, pakai teknologi BlueVolt Silicon Gen 3, ketahanan suhu ekstrim hingga 20 derajat Celcius. Dengan kapasitas segede ini, daya tahan baterainya tidak main-main. iQOO mengeklaim 35,5 jam memutar video, 15 jam bermain game, dan pengisian daya 50% dalam 33 menit saja, karena pakai charger 90 watt. Dari sektor baterai juga ada fitur reverse charging, bypass charging, dukungan PPS 55 watt. Intinya, HP ini tahan banting untuk konsumen yang aktivitasnya panjang.
Softwarenya sudah pakai Android 15 plus FunTouch OS 15 dan iQOO kasih jaminan update 2 tahun sampai Android 17. FunTouch OS makin halus, lebih stabil, dan ada optimasi jangka panjang. Fitur tambahannya ada NFC, fingerprint dalam layar, RAM virtual, tapi sudah tidak ada jack 3,5 mm untuk mikrofon maupun headset. HP ini mendukung dual SIM non-hybrid, lebih praktis. Harganya mulai dari 3,4 jutaan. Nah, kalau sobat mau HP gaming yang kuat dipakai outdoor, tahan banting, dan baterai badak, iQOO Z10 adalah pilihan yang terbaik. Kemudian HP yang kedua ada Realme P3 5G, si serba balance dan profesional. Next, kita masuk ke HP yang vibes-nya profesional banget, Realme P3 5G. Dari segi ukuran, Realme P3 5G punya dimensi 163,2 mm x 75,7 mm x 8 mm dengan berat 194 gram. Tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan, pas untuk ponsel dengan baterai 6000 mAh. Yang bikin HP ini menonjol adalah ketahanannya. Ia sudah punya sertifikasi IP68, IP69 yang artinya tahan debu total, tahan air sampai 2,5 meter selama 30 menit, tahan semprotan air bersuhu tinggi. Ini level yang biasanya ditemukan di perangkat smartphone premium untuk outdoor. Buat kamu yang sering aktivitas di luar, P3 5G ini seperti asuransi perangkat tanpa ribet. Dari segi performanya, HP ini dilengkapi dengan Snapdragon 6 Gen 4, lebih cepat dan efisien. Nah, bagian ini cukup menarik. Realme P3 5G menggunakan Snapdragon 6 Gen 4. CPU 8 core berbasis Cortex A720S dan Cortex A520S. GPU-nya pakai Adreno generasi terbaru. Chipset ini bikin P3 5G terasa gesit untuk penggunaan harian, seperti multitasking, sosmed, browsing, sampai gaming casual menengah. Game seperti Mobile Legends, PUBG, bahkan beberapa game berat bisa dimainkan stabil, terutama karena efisiensi Cortex A720S yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Lebih menarik lagi, Realme memberikan RAM 12GB bawaan, storage-nya 256GB yang menggunakan teknologi tipe UFS 3.1. Jarang sekali HP 3 jutaan sudah pakai UFS 3.1, yang biasanya tipe ini digunakan di smartphone yang lebih mahal. Transfer data jadi kencang, aplikasi kebuka cepat, dan buat yang suka install game berat, ini nilai plus besar. Kamera HP ini simple tapi serius di kualitas. Ibarat kayak orang nggak punya banyak mobil, tapi sekalinya pakai mobil, doi pakai mobil sekelas Koenigsegg. Di bagian kamera, Realme P3 5G memilih pendekatan minimalis, 50MP kamera utama dan 2MP kamera kedua, depth sensor. Meski cuma dua kamera, sensor utama 50MP-nya cukup mumpuni untuk foto harian. Detailnya bagus, warna lebih natural, dan bukaan 1.8-nya membantu di kondisi low light. Ada fitur yang cukup lengkap dan penting bagi sobat yang hobi fotografi. Di antaranya ada PDAF, HDR, panorama, Zero EIS untuk video stabil. Perekaman di 4K 30fps dan 1080 hingga 120fps. Untuk harga 3 jutaan, kualitas video 4K plus EIS adalah kombinasi yang jarang muncul. Kamera depan dilengkapi dengan 16MP, mendukung perekaman video 1080p di 30fps. Cukup tajam untuk selfie maupun video call. Konektivitasnya lengkap untuk keseharian modern. Realme P3 5G sudah mendukung Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS lengkap, USB-C 2.0 plus OTG. Tidak ada infrared, tapi fitur konektivitas lainnya sudah sangat mencukupi untuk penggunaan masa kini, terutama untuk NFC di pembayaran digital. HP ini cocok banget buat pengguna berat yang sering bepergian jauh. Untuk softwarenya, Realme P3 5G memakai Android 15 dan pakai OS Realme UI 6.0. UI-nya makin bersih, cepat, dan responsif. Realme UI generasi baru ini lebih efisien dan minim lag, serta dilengkapi fitur proteksi baterai dan optimasi performa. Fingerprint-nya ada di bawah layar dengan teknologi optik, cepat dan akurat. Speakernya sudah stereo, memberikan pengalaman multimedia yang lebih imersif untuk musik dan film. Kesimpulannya, Realme P3 5G HP yang tahan hidup di kelas 3 jutaan. Menurut saya sih, Realme P3 5G ini adalah tipe smartphone yang tidak perlu banyak gimmick. Ia dibuat untuk bertahan stabil dan nyaman dipakai jangka panjang. Dengan sertifikasi IP tinggi, baterai 6000 mAh, performa Snapdragon 6 Gen 4, dan layar AMOLED 2000 nit, Realme P3 5G adalah pendamping harian yang siap diajak kerja keras.
Jadi HP ini cocok untuk pengguna outdoor, pengguna berat yang butuh baterai awet, gamer casual menengah, pelajar atau mahasiswa yang malas ngecas, profesional yang butuh device stabil tanpa drama. Dengan harga 3.400-an ini salah satu paket yang paling lengkap dan tahan banting di kelas mid-range 2025. Realme P3 5G adalah HP paling seimbang di daftar ini, serba cukup, serba bisa, dan profesional. Buat HP jagoan saya yang terakhir ada Tecnopova 7 5G, HP gaming 3 jutaan yang gokil abis. Terakhir sobat, ini adalah HP yang bikin semua produsen lain garuk-garuk kepala, Tecnopova 7 5G. Dengan dimensi 167,3 x 75,6 x 8,9 mm dan berat hanya 207 gram, Pova 7 5G bukan ponsel kecil. Ini jelas HP yang begitu digenggam langsung terasa tebal. Beratnya memang agak lumayan, tapi itu wajar buat HP dengan baterai 6000 mAh. Nilai plusnya sudah punya rating IP64, artinya tahan debu dan percikan air dari hampir semua sisi. Ada fitur status light, sebuah lampu LED unik di bodi belakang yang bisa menyala sesuai notifikasi, musik, atau game sentuhan futuristik khas Tecno. Secara gaya, Pova 7 ini terlihat kekar, agresif, dan cocok buat pengguna yang ingin smartphone dengan vibe gaming tapi tetap modern. Layarnya pakai panel IPS 144Hz, respon tercepat di kelasnya. Bagian ini adalah salah satu daya tarik terbesar Pova 7 5G. IPS LCD 6,78 inci, resolusi 1080x 2460 dengan refresh rate 144Hz. Instant touch sampling rate 1500Hz, rasio layar ke body 91,2%. Refresh rate 144Hz di harga 3 jutaan itu sudah sangat menarik. Tapi 1500Hz touch sampling rate itu luar biasa sih. Artinya layar ini sangat responsif. Bahkan beberapa flagship pun tak mampu sampai angka ini. Dipakai main game, arah gerakan cepat, kontrol responsif, flicking, aiming, dan tapping terasa sangat instan. Meski bukan AMOLED, kualitas layarnya tetap terang dan smooth. Cocok untuk gaming kompetitif maupun scrolling panjang. Chipsetnya pakai MediaTek Dimensity 7300 Ultimate, CPU 8 core dengan Cortex A78 plus A55. GPU-nya pakai Mali-G 57MC2. Dimensity 7300 Ultimate adalah versi tuning khusus, dibuat untuk capaian performa stabil di game jangka panjang. Kombinasi ini bikin Pova 7 mampu menjalankan game populer seperti MLBB, PUBG Mobile, CODM dengan stabil. Tuning ini juga memberikan performa harian yang lebih gesit. Pilihan RAM-nya ada 8GB, storage-nya ada 128GB, dan 256GB UFS 2.2. Masih bisa diperluas via microSD karena slot hybrid. Hal ini membuat Pova 7 fleksibel untuk yang suka install banyak game atau file multimedia besar. Untuk kamera, Pova 7 5G memilih pendekatan realistis. Kamera tidak dibuat gimmick, tapi difokuskan pada kualitas utama. Kamera belakang 50MP yang punya fitur PGIF, HDR, EIS, mendukung perekaman video 4K 30fps, dan 1080 di 30fps. Yang keren juga, HP ini dibekali dengan teknologi AI generasi terbaru seperti AI Eraser, AI Image Extender, AI GC Portrait 2.0. Kamera utama ini sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan harian, untuk sosmed dan perekaman konten ringan. Bukaan 1.6 membantu low light, sementara EIS menjaga stabilitas video. Kamera depan dipasang 13MP dengan kemampuan video 4K, hal yang jarang ditemukan di kelas harga ini. Konektivitasnya lengkap dan modern. Pova 7 5G ini sangat siap untuk kebutuhan masa kini. Dia pakai Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.2. Masih ada infrared, NFC, USB Type-C, GPS lengkap, plus fitur tambahannya ada Freelink, Pinpoint 2.0, dompet NFC. Baterainya 6000 mAh, fast charging 45W. Wireless charging 30W. 45W fast charging 50% dalam 30 menit. Wireless charging 30W. Fitur yang kekinian ya. Reverse charging 10W bisa jadi power bank. Ada bypass charging juga. Yang menarik adalah wireless charging, fitur yang nyaris tidak ada di HP 3 jutaan. Tecnopova mengeklaim daya tahan baterainya yang luar biasa. 11,4 jam untuk gaming, 63,4 jam untuk musik, 15,5 jam nonton video, dan ada 3 mode charge. Low time charge, smart charge, dan hyper charge. Pokoknya urusan baterai ini Pova 7 adalah ahlinya. Kemudian fitur tambahannya juga lengkap dan seru buat gaming. HP ini dilengkapi dengan OS iOS 15 berbasis Android 15, jaminan update, OS 2 tahun, dan patch 3 tahun.
sensornya komplit, speakernya sudah stereo, mendukung kualitas Dolby Atmos dan high-res audio. Dan fitur yang unik adalah Magic Voice Changer buat lucu-lucuan saat gaming. Kemudian ada fingerprint juga di tombol power, cepat dan akurat. Fitur gamingnya parah banget sih, ada Hyper Gaming Engine, Game Space, Game Assistant, Magic Voice Changer. Suara bisa diganti jadi karakter lain, jadi sobat yang suka ngisengin temen di lobby, ini cocok banget. Dan audionya pakai speaker stereo yang sudah support Dolby Atmos. Suaranya sudah nendang. Ini HP cocok buat sobat yang tiap malam push rank, ikut turnamen ML atau Free Fire, pengen HP yang kelihatan gaming banget dari stylenya. Tecnopova 7 5G adalah HP gaming paling brutal di harga 3 juta. Fitur terlalu lengkap untuk harga kelas ini. Nah sobat, itu dia 6 smartphone 5G terbaik akhir tahun 2025 versi Technomerdon. Semoga bisa bantu sobat yang lagi hunting HP baru. Iya, betul banget. Buat yang masih bingung, tinggal pilih sesuai kebutuhan. Nih, aku kasih hintnya. Samsung buat orang yang nyari aman dan stabil. Redmi, kamera dan layar juara. Realme 15T, layar terang dan baterai monster. iQOO Z10, gaming dan outdoor. Realme P3, produktif dan elegan. Tecnopova 7 adalah seorang gaming hardcore. Jangan lupa subscribe, share, dan kasih rating channel kita. Dan buat sobat, semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan semoga HP kalian awet sampai episode berikutnya. Sekian dari kami, saya Mamas D dan rekan saya MSE pamit dan Sampai jumpa di episode Technomerdon selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.